Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua di akhir tahun 2024? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya, Safriadi, berazam.com. Dinamika rencana pergantian kepengurusan di Partai Golkar Provinsi Riau terus menggelinding. Sejumlah nama yang diproyeksikan akan ikut dalam pemilihan Ketua Golkar Riau terus mengemuka dan disebarluaskan oleh media online maupun media sosial. Setidaknya ada 5 nama yang sekarang sedang dielus-elus. Yang pertama adalah Parisman Ikhwan, kader Golkar yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau. Yang kedua, Dr. Karmila Sari, Tri kelahiran Kabupaten Rokan Hilir, yang kini duduk sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Riau I. Yang ketiga, Suparman Esos, mantan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Rokan Hulu, yang juga pernah menjadi Ketua DPRD Provinsi Riau. Nah, yang keempat ini dengan yang kelima, ini nama yang sudah sangat populer di tengah masyarakat, yakni Haji Muhammad Haris, mantan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pelalawan dan juga pernah menjadi Bupati Pelalawan. Nah, yang kelima, ini yang lebih populer lagi, Haji Muhammad Rusli Zainal, SEMP. Nah, kita lihat mana di antara kelima nama itu yang memiliki potensi besar untuk menggantikan posisi Dr. Andus Haji Samsuar pasca kekalahannya dari pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Seperti yang sudah tersebar luas, Samsuar yang berpasangan dengan Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh MA kalah dalam pilkada serentak dan bahkan berada pada posisi nomor 3 perolehan suara, jauh dibandingkan dengan pasangan Abdul Wahid SF Haryanto, juga Haji Muhammad Nasir dan Haji Muhammad Wardan. Kekalahan Samsuar yang notabene adalah Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau memicu kritikan pedas dari sejumlah kader karena ia dianggap gagal menakodai Partai Golkar. Maka desakan untuk mempercepat musyawarah daerah DPD Partai Golkar Provinsi Riau pun bermunculan dari sejumlah kader-kader kritis di Partai Golkar. Tak cuma dipicu oleh kekalahan Samsuar pada pilkada serentak, akan tetapi calon-calon yang diusung oleh Partai Golkar pada pilkada serentak di kabupaten kota dalam wilayah Provinsi Riau juga ikut menjadi problem untuk mendesak agar segera dilaksanakan regenerasi kepemimpinan Partai Golkar. Dari 5 nama yang tadi kami sebutkan dielus-elus oleh kader-kader Partai Golkar, kesemuanya tentu memiliki plus dan minus. Yang pasti Haji Muhammad Haris ketika dikonfirmasi berazam terkait dengan munculnya nama beliau sebagai salah seorang kandidat Ketua Partai Golkar, dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak berpikir lagi untuk menjadi ketua. Bahkan kata Haris melalui sambungan telepon beberapa pekan lalu, ia mendukung kader muda potensial yang
mampu membawa kembali kejayaan Partai Golkar sepanjang niatnya, kata Haris, untuk memajukan Partai Golkar. Siapa kader muda itu? Nah, kader muda ini ada Parisman Ikhwan. Parisman Ikhwan memang selama ini dikenal sebagai loyalis dari Ketua DPD Golkar Samsuar. Karena loyalis itulah salah satu pertimbangan ia dapat menduduki jabatan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau. Tapi di luar Parisman ada nama Suparman. Suparman adalah pejuang di Partai Golkar. Sepak terjangnya sebagai kader partai berlambang pohon beringin itu tidak diragukan lagi. Ia memiliki banyak kelebihan tetapi juga kelemahan. Nah, kelemahan dari Suparman inilah yang akan menjadi salah satu faktor pengganjal beratnya bagi Suparman untuk didukung oleh kader Partai Golkar yang memiliki hak suara. Maka peluang Dr. Karmila untuk tampil sebagai calon alternatif menjadi besar untuk menduduki jabatan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau. Salah seorang sumber terpercaya yang memiliki pengaruh di Golkar menyebutkan Karmila memiliki persyaratan administratif sekaligus persyaratan pengalaman untuk menjadi orang nomor 1 di Pohon Beringin Provinsi Riau. Apa persyaratan yang dimiliki oleh Karmila? Dalam perspektif politik, Karmila pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Dia juga pernah menjadi ketua fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi Riau. Dan pada pemilu 2024 kemarin, anak dari Bupati terpilih Bistamam ini terpilih pula menjadi anggota DPR RI yang aktif turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi dari bawah. Di samping menjadi anggota DPR RI, Karmila saat ini juga menjadi fungsionaris DPP Partai Golkar. Ia dipercaya oleh Ketua Umum Bahlil sebagai sekretaris bidang pemilihan umum wilayah Sumatera bagian utara, yang wakil ketuanya adalah Ahmad Doli Kurnia. Nah, pengalaman inilah yang akan membawa Karmila sebagai calon alternatif untuk menggantikan Samsuar. Makanya sekarang nama Karmila itu mulai menguat di kalangan internal Partai Golkar dibandingkan dengan calon-calon lain. Adapun nama Haji Muhammad Rusli Zainal, tokoh senior Partai Golkar yang pernah menjadi Ketua DPD Golkar Provinsi Riau, pernah menjadi Bupati Indragiri Hilir, kemudian menjadi Gubernur Riau pada masanya, juga disebut-sebut sebagai salah satu figur yang diharapkan mampu membawa kembali kejayaan Partai Golkar. Rusli Zainal ketika dikonfirmasi berazam pada Sabtu 28 Desember 2024 tak menafik kalau namanya disebut-sebut sebagai salah satu figur pengganti Samsuar. Rusli mengaku sejak namanya dimunculkan oleh media online maupun media sosial, banyak kader Partai Golkar yang menelpon dirinya, bertanya kepadanya tentang isu yang mengungkap calon ketua Partai Golkar. Benarkah Rusli berminat kembali untuk memimpin Partai Golkar? Pertanyaan yang sama juga dilontarkan oleh Barazam
kepada Haji Muhammad Rusli Zainal. Ia tidak menjawab dengan lugas bersedia ataupun tidak bersedia. Tapi kata Rusli, kalau ada yang lebih mudah untuk mengemban dan mengembalikan kejayaan Partai Golkar, Rusli mengaku akan mendukungnya. Tetapi kata Rusli pula, saat ini dia belum berpikir ke arah itu. Namun demikian, suara-suara dan kader partai yang menghendaki ia turun gunung tidak tertutup kemungkinan, kata Rusli Zainal, dia akan mempertimbangkan aspek manfaat dan mudaratnya, baik bagi daerah Provinsi Riau, apatah lagi bagi keberlangsungan Partai Golkar Riau. Ketika disebut nama Karmila kepada Haji Muhammad Rusli Zainal, ia juga tidak menafik bahwa putri kelahiran Kabupaten Rokan Hilir itu memiliki masa depan yang baik sebagai pemimpin wanita di Provinsi Riau, termasuk memimpin Partai Golkar. Rusli menyebut Karmila memiliki pengalaman sebagai politisi pejuang di Partai Golkar, juga di legislatif, baik di DPRD Kabupaten Rokan Hilir, DPRD Provinsi Riau, sampai sekarang ke DPR RI. Bahkan kata Rusli, Karmila pun dipercaya oleh DPP Golkar sebagai fungsionaris kepengurusan. Kurang apa Karmila kalau dari pengalaman serta dari kemampuan intelektualnya untuk menjadi pemimpin, tanpa bermaksud mengabaikan calon-calon lain yang sudah dielus-elus atau dihembuskan namanya ke publik. Rusli akan mendukung siapapun yang akan diamanahkan menjadi ketua DPD Golkar, sepanjang yang bersangkutan memang memiliki kredibilitas, integritas, kemampuan, pengalaman, dan memiliki niat yang baik untuk membangun kembali kejayaan Partai Golkar. Selamat memasuki tahun baru 2025. Kita bertemu kembali pada edisi mendatang. Jangan lupa subscribe YouTube berazam.com, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi YouTube Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.